Suami saya dan saya sedang melihat-lihat sebuah kondominium, mendengarkan Randy berbicara bahasa Jerman dengan agen penjual dari luar negeri. Saya tetap diam sepanjang waktu, berpura-pura tidak mengerti sepatah kata pun. Tapi kemudian saya tidak sengaja mendengar sebuah kalimat yang membuat saya terpana. Begitu terkejutnya, saya hampir tidak bisa mempercayai telinga saya sendiri. Siang itu, sinar matahari kuning pucat masuk ke gedung kondominium yang baru dibangun di Menteng, Jakarta. Cahaya memancar melalui jendela-jendela besar dari lantai ke langit-langit, memantul dari lantai kayu keras yang dipoles, membuat seluruh lorong tampak seperti dilapisi lapisan madu hangat. Saya berdiri di tengah ruang tamu unit yang sedang kami lihat. Kondominium itu luas, lebih dari 150 meter persegi, dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Balkonnya menghadap ke taman kecil. Di bawah, pohon-pohon maple baru mulai berubah warna daunnya menjadi campuran emas dan merah padam yang cemerlang. Angin sepoi-sepoi berdesir melalui mereka, menciptakan suara lembut seperti bisikan, gambaran ketenangan musim gugur yang sempurna. Suami saya, Randy, berdiri di dekat jendela. Dia berpura-pura tahu banyak, mondar-mandir, mengusap-usap dinding di sana, mengetuk lemari dapur di sini, bertingkah seolah dia ahli dalam bidang properti. Saya menatapnya dan tidak bisa menahan geli. Sejujurnya, Randy hampir tidak tahu apa-apa tentang properti. Selama beberapa tahun terakhir, jika bukan karena warisan dari keluarga saya, dengan gajinya sebagai insinyur perangkat lunak, kami beruntung bisa membeli apartemen kecil 2 kamar tidur di pinggiran kota seperti Bogor, apalagi tempat seluas ini di Menteng. Agen yang menunjukkan kondominium kepada kami adalah seorang wanita asing berusia 50 kerapa. Namanya Helga, dan dia mewakili pemilik berkebangsaan Jerman. Dia mengenakan setelan celana abu-abu arang, rambutnya disanggul rapi. Setiap gerak-geriknya memancarkan profesionalisme. Dia sedang berbicara dengan Randy dalam bahasa Jerman. Randy terus mengangguk. Bagi orang luar, ekspresinya menunjukkan dia mengerti segalanya. Tapi saya tahu lebih baik. Randy menghabiskan kurang dari 3 tahun bertugas di Jerman. Bahasa Jermannya cukup baik untuk memesan makanan di restoran dan menanyakan arah. Hanya itu saja. Jika dia mengerti 30% dari jargon real estate ini, itu akan menjadi keajaiban. Saya, di sisi lain, berbeda. Saya mengerti setiap kata, tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya berjalan perlahan mengelilingi unit, berpura-pura tidak mendengarkan. Bahasa Jerman, Helga jernih dan jelas. Dia menjelaskan bahwa bangunan itu awalnya dibangun pada tahun 1990, tetapi unit ini telah dirombak total dan direnovasi 3 tahun lalu. Unit ini memiliki jendela insulasi 3 lapis baru, dan sistem pemanas independen. Pemiliknya adalah seorang profesor pensiunan yang pindah kembali ke kampung halamannya dan ingin cepat menjual. Harga yang diminta sekitar 15 miliar, hampir 1,5 miliar di bawah harga pasar. Randy sudah terobsesi dengan daftar ini selama 2 minggu. Setiap hari, dia akan membicarakannya. Lokasinya yang strategis dekat sekolah. Betapa nyamannya bagi putri kami nanti. Bagaimana harga seperti ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang akan kami sesali jika melewatkannya. Saya tahu desakan Randy tidak sepenuhnya berasal dari dirinya sendiri. Di belakangnya, tidak diragukan lagi adalah ibu mertua saya, Bu Sari. Orang seperti apa Bu Sari itu? Sejujurnya, sejak pertama kali saya menginjakan kaki di keluarga mereka, saya tidak pernah merasakan kedamaian. Pertama, dia mengkritik saya karena tidak memiliki gelar dari universitas top. Lalu, dia mengeluh tentang pekerjaan saya dengan gaji rendah di bidang pemasaran. Setelah itu, dia mengeluh tentang saya melahirkan anak perempuan. Pada dasarnya, tidak peduli apa yang saya lakukan, dia selalu menemukan kesalahan. Dan Randy, dia adalah contoh klasik pria yang percaya ibu selalu benar. Dia tidak pernah berani membantahnya. Jadi, bagaimana menurutmu tentang tempat ini, Maya? Randy menoleh dan bertanya kepada saya dalam bahasa Inggris. Helga juga menatap saya, menawarkan senyum sopan. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan tentang hubungan kami. Setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri sebagai istri ekspat, saya sudah sering melihat tatapan itu.
Saya menjawab singkat, "Baiklah." Alis Randy berkerut. "Hanya baik-baik saja? Ini adalah keputusan miliaran rupiah, Maya. Bukan membeli sayuran di pasar." Saya tidak menjawab. Saya berjalan ke jendela dan mengusap-usap bingkainya untuk memeriksanya. Bingkai aluminiumnya kokoh, tetapi segel karetnya sedikit usang. Meskipun masih berfungsi, Randy tidak akan pernah memperhatikan detail seperti ini. Dia hanya peduli 3 hal. Apakah tempatnya besar? Apakah terang? Apakah dekorasinya bagus? Helga tiba-tiba beralih ke bahasa Inggris dengan saya, mungkin berasumsi itu satu-satunya bahasa yang saya tahu. Jendela-jendela itu diganti 3 tahun lalu, mereka 3 lapis untuk insulasi. Saya mengangguk, menjawab dalam bahasa Inggris. Saya bisa tahu. Randy yang berdiri di samping saya tampak sedikit kesal. Dia tidak suka jika bahasa Inggris saya lebih lancar darinya. Tapi dia tidak tahu bahwa bahasa Jerman saya bahkan lebih baik dari bahasa Inggris saya. Sebelum kami pindah ke Jerman, saya telah belajar bahasa itu selama setahun dan kemudian terus belajar sendiri. Saya hanya tidak pernah memberitahunya. Ada beberapa hal yang seorang wanita hanya perlu ketahui sendiri tanpa harus mengatakannya secara lantang. Helga membawa kami ke dapur. Dapur itu cukup besar. Semua lemari diimpor. Kompor induksi, oven dinding, dan mesin pencuci piring semuanya adalah merek Jerman kelas atas. Saya membuka lemari es. Kosong. Pemiliknya sudah pindah. Saya bertanya kepada Helga, peralatan mana yang termasuk dalam penjualan? Helga tampak sedikit terkejut, kemungkinan tidak mengharapkan pertanyaan sespesifik itu dari saya. Dia melihat dokumen dan berkata, lemari es, mesin cuci, dan pengering semuanya tetap ada. Seluruh set lemari dapur dan peralatan built-in juga termasuk dalam harga jual. Saya mengangguk, lalu menunjuk radiator di dinding. Apakah sistem pemanasnya dibagi dengan gedung, atau pribadi untuk unit ini? Helga segera menjawab. Pribadi. Boiler baru diganti tahun lalu. Tatapannya ke arah saya telah berubah. Tampaknya dia menyadari bahwa saya lebih mengerti tentang kondominium daripada suami saya. Ketidaknyamanan Randy bertambah. Dia berdeham. Kenapa kamu banyak bertanya? Dia sudah memberitahu kita semua ini. Saya tidak menjawab. Saya melanjutkan ke kamar tidur utama. Kamar itu luas dengan kamar mandi dalam. Saya menyalakan keran untuk mengujinya. Tekanan air kuat dan air panas cepat keluar. Saya berbalik. Tempat ini baik-baik saja. Randy menghela napas. Sudah selesai belum? Dia menunggu kita. Saya menatapnya dan berkata dengan dingin, kita menghabiskan miliaran rupiah. Tidakkah menurutmu kita harus melihat dengan cermat? Randy terdiam. Helga, yang berdiri di ruang tamu, dengan sopan berpura-pura memeriksa ponselnya untuk memberi kami waktu pribadi. Saya pergi melihat 2 kamar lainnya. 1. Kamar yang lebih kecil menghadap utara akan sempurna untuk putri saya. Yang lain menghadap timur, memiliki balkon kecil, dan mendapatkan cahaya pagi yang sangat baik. Sejujurnya, saya sangat menyukai kondominium ini. Ketika saya kembali ke ruang tamu, Helga sedang berbicara dengan Randy tentang metode pembayaran. Bahasa Inggris. Randy mulai terdengar canggung. Saya melangkah maju. Biar saya, Helga tersenyum. Bahasa Inggris Anda sangat bagus. Randy tertawa canggung. Saya bertanya kepada Helga beberapa pertanyaan lagi tentang dokumen hukum, biaya hoa, dan sekolah di daerah itu. Kami berbicara sekitar 10 menit, dan Helga semakin antusias. Saat itu, bel pintu berbunyi. Helga pergi membukanya. Seorang wanita berusia 60-an masuk dengan rambut perak dan sweater rajutan hijau tua. Ketika saya melihatnya, jantung saya berhenti. Itu ibu mertua saya, Bu Sari. Dia masuk seolah-olah dia memiliki tempat itu, bertukar beberapa kata dalam bahasa Jerman yang terbata-bata dengan Helga, dan langsung menuju Randy. Randy juga terkejut. Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Bu Sari menatapnya. Ini keputusan besar. Kamu pikir ibu tidak akan datang untuk melihatnya sendiri? Mereka berbicara bahasa Inggris, jadi Helga berdiri menunggu. Saya berpura-pura tidak peduli, duduk di sofa dan mengeluarkan ponsel saya,
tetapi telinga saya mendengarkan dengan saksama. Bu Sari menarik Randy ke sudut ruangan sekitar 10 meter jauhnya. Berpikir saya tidak mengerti bahasa Jerman, mereka berbicara bebas, tetapi mereka tidak tahu. Saya mendengar setiap kata. Jadi, apakah dia sudah setuju untuk membelinya? Tanya Bu Sari. Belum, Randy menjawab, suaranya sedikit kesal. Dia terus bertanya tanpa henti. Bu Sari tertawa dingin. Apa yang perlu ditanyakan? Toh itu bukan uangnya. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Bu Sari melanjutkan, kita harus membeli tempat ini, tapi harus atas namamu. Randy merendahkan suaranya. Tapi uang itu dari warisannya. Bu Sari mencibir. Uangnya itu uangmu. Uang itu berasal dari pamannya. Jika dia tidak menikahimu, menurutmu dia akan mendapatkannya? Mendengar itu, seluruh tubuh saya menjadi dingin. Tapi kalimat Bu Sari berikutnya yang benar-benar mengejutkan saya. Dia berbicara pelan, tapi dengan sangat jelas. Setelah rumah dibeli, kamu cari cara untuk memindahkan semua uang ke rekeningku. Setelah itu, kamu bisa menceraikannya kapanpun kamu mau. Telinga saya berdenging. Saya tidak bisa mempercayainya. Pria yang saya sebut suami, wanita yang saya sebut ibu mertua, berdiri 10 meter dari saya, merencanakan bagaimana mengambil setiap sen yang saya miliki. Saya menunduk, menatap ponsel saya, tetapi jari saya diam-diam telah membuka aplikasi perekam suara. Dan pada saat itu, saya tahu pernikahan 5 tahun saya baru saja mengambil giliran yang sama sekali berbeda. Saya tetap duduk di sofa, ponsel di tangan, mata saya terpaku pada layar seolah-olah saya sedang membaca berita. Tetapi pada kenyataannya, setiap saraf di tubuh saya tegang. Ponsel tergeletak di pangkuan saya, perekam suara aktif, lampu merah kecilnya berkedip di sudut ruangan, 10 meter jauhnya. Ibu mertua saya, Bu Sari, masih berbicara dengan Randy dalam bahasa Jerman. Kamu harus mendengarkan ibu, katanya, suaranya rendah tapi jelas. Rumah atas namamu, lalu transfer uangnya ke rekening ibu. Itu satu-satunya cara untuk memastikan. Randy terdiam sejenak, suaranya ragu ketika akhirnya dia berbicara. Tapi bagaimana jika dia tahu? Bu Sari mencibir. Tahu apa? Dia tidak mengerti sepatah kata pun bahasa Jerman. Saya mendengar itu, dan hati saya terasa seperti sedang diperas dalam sebuah alat penjepit. Bu Sari melanjutkan, suaranya meneteskan perhitungan. Kamu tinggal bilang padanya bahwa hukum di sini membutuhkan beberapa dokumen tambahan. Begitu dia menandatanganinya, rumah ini milikmu. Jika sesuatu terjadi nanti, dia tidak akan bisa mendapatkan sepeser pun. Randy masih ragu. Tapi Maya masih istriku. Bu Sari langsung membalas. Jadi kenapa kalau dia istrimu? Seorang istri harus tahu untuk mendengarkan suaminya. Ibu bilang padamu, Randy, ibu bisa melihat gadis itu. Dia bertingkah tenang, tapi pikirannya selalu menghitung. Saya menggigit bibir begitu keras hingga saya bisa merasakan darah. Saya telah mendengar kata-kata itu selama bertahun-tahun. Bu Sari tidak pernah menyukai saya sejak hari pertama saya bertemu dengannya. Dia telah mengatakannya langsung kepada kerabatnya. Gadis ini terlihat lembut, tapi dia tidak sederhana. Dulu, saya masih muda dan naif, percaya bahwa jika saya hidup dengan baik, saya akan diterima pada akhirnya. Tapi sekarang, mendengar kata-kata itu lagi, saya akhirnya mengerti. Beberapa orang tidak akan pernah melihat Anda sebagai keluarga, tidak peduli apa yang Anda lakukan. Di sudut, Randy masih mendengarkan ibunya. Kamu harus memikirkan masa depanmu, kata Bu Sari. Jika uang itu tetap di tangannya, cepat atau lambat akan hilang. Itu perlu dipindahkan ke tempat yang bisa ibu simpan dengan aman untukmu. Randy bertanya pelan. Bagaimana cara memindahkannya? Bu Sari segera menjawab. Setelah kamu membeli rumah, kamu bilang padanya kamu butuh lebih banyak uang untuk renovasi. Minta dia mentransfernya ke rekeningmu, lalu kamu transfer ke ibu untuk disimpan. Sedikit demi sedikit, kuras semuanya. Mendengar itu, tangan saya tanpa sadar mengepal. Kuku-kuku saya menancap di telapak tangan. Bu Sari melanjutkan. Jika dia berperilaku baik nanti, kamu bisa membiarkannya tetap tinggal.
Tapi jika dia menimbulkan masalah, ceraikan saja dia. Saat itu, uang dan rumah akan berada di pihak kita. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Randy terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata pelan, "Saya mengerti." Hanya 2 kata. Tapi kedua kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hati saya. 5 tahun pernikahan, seorang putri berusia 4 tahun. Semuanya sepertinya bernilai kurang dari uang di rekening bank saya. Saya duduk diam, tidak mendongak, tidak melihat mereka, tetapi air mata mulai menggenang di mata saya. Saya cepat-cepat menelannya. Saya tidak bisa menangis. Jika saya menangis sekarang, semuanya akan berakhir. Dan saya belum siap untuk mengakhirinya. Belum. Saat itu, Helga berjalan kembali ke ruang tamu dari lorong. Dia tersenyum dan bertanya dalam bahasa Inggris. "Jadi, bagaimana perasaan kalian berdua tentang kondominium ini?" Randy dan Bu Sari segera berbalik. Randy mencoba bertingkah normal. "Kami cukup menyukainya." Helga menatap saya. "Dan Anda, Bu?" Saya mematikan perekam, menyelipkan ponsel ke saku, dan berdiri. "Kondominiumnya sangat bagus." Helga tersenyum. "Pemiliknya ingin cepat menjual. Jadi, harganya cukup bagus." Bu Sari segera menyela, berbicara bahasa Inggris terbata-bata. "Kami ingin membeli." Saya menoleh untuk menatapnya, tatapan saya sangat tenang. "Menurut saya, kita harus melihat beberapa tempat lagi." Alis Bu Sari langsung berkerut. "Lihat apa lagi? Yang ini sempurna." Saya mempertahankan nada lembut. "Ini rumah miliaran rupiah, Bu Sari. Tidak ada salahnya lebih berhati-hati." Randy menatap saya, matanya menunjukkan sedikit kekesalan. "Maya, jangan mempersulit keadaan." Saya menatap matanya. "Saya hanya ingin memastikan." Suasana di ruangan tiba-tiba menjadi tegang. Helga tampaknya merasakannya dan berkata, "Tidak apa-apa kok, membeli rumah adalah keputusan besar. Wajar untuk memikirkannya." Bu Sari, meskipun tidak senang, tidak mengatakan apa-apa lagi. Kami meninggalkan kondominium sekitar pukul 4 sore. Di garasi parkir, hembusan angin dingin menerpa saya, menjernihkan kepala saya sepenuhnya. Randy mengemudi dan saya duduk di kursi penumpang. Bu Sari duduk di belakang, mobil hening selama 10 menit penuh. Akhirnya, Bu Sari berbicara, "Maya, apakah kamu benar-benar berpikir kondominium itu tidak bagus?" Saya melihat keluar jendela. "Bukan itu." "Lalu mengapa kamu ragu?" Saya menoleh dan tersenyum tipis. "Saya hanya ingin melihat beberapa lagi untuk memastikan." Bu Sari mendengus. Gadis-gadis zaman sekarang sangat sulit. Randy tidak mengatakan apa-apa, tetapi saya melihat tangannya mengencang di setir. Mobil berhenti di depan gedung apartemen kami. Bu Sari keluar lebih dulu, Randy dan saya naik ke unit kami. Begitu kami masuk, dia bertanya, "Ada apa denganmu hari ini?" Saya melepas sepatu, dengan tenang, menjawab, "Ada apa-apanya? Kamu tidak biasanya sekeras kepala ini." Saya berbalik menghadapnya. "Keras kepala?" "Ya, ibu sudah bilang dia suka tempat itu." Saya tertawa terbahak-bahak. "Jadi, apakah kita membeli rumah ini untuk ibu tinggal atau untuk kita?" Randy terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kamu tahu bukan itu maksud saya." Saya tidak menjawabnya. Saya langsung masuk ke dapur. Putri saya, Lily, sedang menggambar di meja. Melihat saya, dia berlari dan memeluk kaki saya. Mama pergi kemana?" Saya membungkuk dan memeluknya. "Mama pergi melihat rumah." "Rumah baru?" Dia berseri-seri. "Aku mau rumah dengan balkon. Aku bisa menanam bunga." Mendengar kata-katanya, hati saya terasa sakit. Kondominium yang baru kami lihat memiliki balkon yang indah. Jika keadaannya berbeda, kami bisa memiliki rumah yang sangat bahagia di sana. Tapi sekarang saya tahu rumah itu tidak akan pernah menjadi milik kami. Malam itu, saya hampir tidak berbicara dengan Randy. Dia juga tidak mencoba memulai percakapan. Setelah putri kami tertidur, dia berbaring di tempat tidur membolak-balik ponselnya. Saya berpura-pura membaca buku. Sekitar pukul 11 malam, Randy tertidur,
Dengkurannya lembut dan teratur. Saya meletakkan buku saya dan mengambil ponsel saya. Saya memutar ulang rekaman. Ruangan gelap hanya dengan cahaya dari layar ponsel yang menerangi wajah saya. Suara Bu Sari terdengar, jernih dan jelas. Setelah rumah dibeli, pindahkan uangnya ke rekening saya, lalu kamu bisa menceraikannya tanpa khawatir. Saya mendengarkan semuanya. Tidak melewatkan sepatah kata pun. Ketika rekaman selesai, saya duduk dalam diam untuk waktu yang lama. 5 tahun lalu di hari pernikahan kami, Randy menggenggam tangan saya dan berkata, "Maya, mulai sekarang, saya akan selalu melindungimu." Saya telah mempercayainya. Saya sangat mempercayainya sehingga saya meninggalkan pekerjaan yang stabil untuk mengikutinya ke Jerman. Saya sangat mempercayainya sehingga saya menaruh seluruh warisan dari paman saya ke rekening bersama kami. Saya sangat mempercayainya sehingga saya pikir jika saya hanya bertahan, keluarga kami akan damai. Memikirkannya sekarang, saya begitu naif. Saya melirik Randy. Dia masih tidur nyenyak, wajahnya damai, seolah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, pria ini terasa seperti orang asing. Mengerikan sekali, tapi kemudian pikiran lain muncul di benak saya. Jika mereka akan memainkan permainan penipuan ini, mengapa saya tidak membiarkan mereka melanjutkan? Saya melihat ponsel saya. Rekaman itu masih ada. Bukti penting. Saya menarik napas dalam-dalam, menekan tombol simpan, lalu mengirim file audio itu ke email saya sendiri. Selanjutnya, saya mengunggah salinan lain ke penyimpanan cloud pribadi saya. 3 tempat, 3 salinan. Jika terjadi sesuatu, rekaman ini akan tetap ada. Saya mematikan ponsel saya dan berbaring, menatap langit-langit. Rasa sakit di hati saya hilang, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan tajam. Randy dan ibunya mengira saya tidak tahu apa-apa. Mereka pikir saya akan dengan mudah menandatangani dokumen. Mereka pikir saya akan dengan patuh menyerahkan uang. Mereka pikir saya adalah seekor domba. Tetapi mereka tidak tahu bahwa seekor domba, ketika terpojok, bisa belajar membalas. Saya berbalik sedikit untuk melihat Randy. Dalam kegelapan, wajahnya masih damai. Saya berbisik begitu pelan sehingga hanya saya yang bisa mendengar. "Kamu mau bermain game, Randy? Baiklah, saya akan bermain denganmu. Tapi kali ini, saya yang membuat aturannya." Malam itu, saya hampir tidak tidur. Di samping saya, Randy tidur nyenyak, napasnya yang stabil memenuhi ruangan gelap. Saya berbaring memunggunginya, mata saya terbuka lebar, menatap kegelapan. Perasaan di hati saya bukan lagi rasa sakit, tetapi kejernihan yang tajam. Bertahun-tahun yang lalu, saya membaca sebuah kutipan. Orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang marah, tetapi orang yang tenang. Saat ini, saya tenang. Begitu tenang bahkan menakutkan bagi diri saya sendiri. Saya memutar ulang setiap kata yang diucapkan Bu Sari dan Randy di kondominium sore itu. Setiap kalimat adalah bagian dari sebuah teka-teki. Merangkainya, saya melihat rencana mereka dengan sangat jelas. Pertama, beli kondominium. Kemudian, minta saya menandatangani dokumen yang mengesampingkan hak kepemilikan saya. Selanjutnya, secara bertahap mentransfer uang dari rekening bersama kami ke rekening Bu Sari. Akhirnya, jika ada yang salah, mereka akan menceraikan saya. Pada saat itu, saya akan ditinggalkan tanpa apa-apa. Saya tertawa pelan, tanpa suara. Jika ini adalah saya 5 tahun yang lalu, rencana itu mungkin berhasil. Tapi saya bukan lagi gadis naif itu. Sekitar pukul 2 pagi, saya diam-diam bangkit dari tempat tidur. Saya pergi ke ruang tamu dan membuka laptop saya. Cahaya biru pucat dari layar menerangi wajah saya. Saya masuk ke rekening bank kami, rekening giro dan tabungan bersama kami. Saldonya menunjukkan sedikit di atas 320 juta rupiah. Ini adalah tabungan gabungan kami selama bertahun-tahun, sebagian besar adalah jumlah awal dari warisan paman saya. Saya menatap angka itu untuk waktu yang lama, lalu membuka rekening tabungan pribadi saya sendiri. Saldonya sekitar 270 juta. Saya tidak pernah memberitahu Randy jumlah pasti warisan itu. Dia tahu paman saya meninggalkan uang untuk saya. Tetapi dia tidak tahu berapa banyak.
juga tidak tahu bahwa saya telah membaginya antara dua rekening. Saat itu, saya melakukannya hanya karena kebiasaan berhati-hati. Saya tidak pernah membayangkan itu akan menjadi garis pertahanan paling penting bagi saya. Saya menutup laptop dan duduk dalam gelap selama beberapa menit. Sebuah rencana mulai terbentuk di benak saya. Bukan untuk balas dendam. Saya tidak tertarik pada balas dendam. Saya hanya ingin melindungi milik saya, dan yang lebih penting melindungi putri saya. Pagi berikutnya, saya bangun pagi seperti biasa. Saya membuat bubur untuk Lily dan kopi untuk Randy. Ketika Randy keluar dari kamar tidur, saya sudah meletakkan semangkuk bubur di depan putri kami. Dia menatap saya selama beberapa detik, mungkin mencoba melihat apakah saya bertindak berbeda, tetapi saya seperti hari-hari lainnya. "Mau sarapan?" tanya saya. "Ya." Dia duduk di meja. Bu Sari juga keluar dari kamar tamu. Dia menginap tadi malam. Saat dia duduk, dia bertanya, "Maya, sudah kamu pikirkan?" Saya meletakkan secangkir kopi di depannya. "Ya, sudah." Bu Sari segera mendesak. Dan saya duduk. Menurut saya kondominium yang kita lihat kemarin baik-baik saja. Mata Randy dan Bu Sari berbinar. Bu Sari langsung berkata, "Lihat, kan sudah saya bilang." Saya melanjutkan, "Tapi saya masih ingin melihatnya sekali lagi." Bu Sari sedikit mengerutkan kening. "Untuk apa?" Saya tersenyum. "Ini pembelian besar. Saya hanya ingin melihat setiap kamar dengan cermat." Randy menatap saya sejenak, lalu berkata, "Baiklah, saya akan membuat janji dengan Helga untuk sore ini." Saya mengangguk dalam hati. Saya tahu mereka mulai tidak sabar. Semakin tidak sabar mereka, semakin besar kemungkinan mereka membuat kesalahan. Sore itu, kami pergi ke kondominium lagi. Helga menyambut kami di pintu, sopan seperti biasa. Saya berjalan perlahan melalui unit, memeriksa setiap sudut, setiap dinding, balkon, dapur, kamar tidur. Saya bertindak seolah-olah saya sedang berpikir keras. Pada kenyataannya, saya hanya mengulur waktu. Akhirnya, saya kembali ke ruang tamu. "Menurut saya bagus," kata saya. Bu Sari hampir bertepuk tangan. "Kalau begitu, mari kita buat penawaran." Randy juga menghela napas lega. Helga tersenyum. "Bagus sekali, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya." Dia mengeluarkan folder dokumen. Yang pertama adalah uang muka. Randy menoleh kepada saya. "Maya, bisakah kamu mentransfer uang muka?" Saya mengangguk. "Tentu." Saya membuka ponsel saya dan mentransfer 20 juta rupiah. Helga menerima pemberitahuan itu. Dia menjabat tangan kami. "Selamat untuk kalian berdua." Bu Sari berseri-seri. "Terima kasih." Saya menatapnya. Perasaan aneh menyelimuti saya. Seorang wanita yang telah hidup lebih dari 60 tahun. Dia seharusnya mengerti bahwa uang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak bisa membeli hati seseorang. Meninggalkan kondominium, Bu Sari jelas gembira. Di dalam mobil, dia berbicara tanpa henti. "Randy, lihat, kan saya benar. Membeli tempat itu sekarang, pasti nilainya akan naik. Kita praktis sudah menghasilkan 100 juta. Randy mengangguk. Dia juga senang. Hanya saya yang diam. Saya menatap keluar jendela. Sore hari memudar menjadi malam dan lampu jalan mulai berkedip. Wajah saya terpantul di jendela mobil. Ekspresi saya begitu tenang, hampir menakutkan. Malam itu, setelah Lily tertidur, Randy duduk di samping saya. "Maya, terima kasih." Saya menatapnya. "Untuk apa?" "Untuk setuju membeli rumah itu." Saya tersenyum kecil. "Itu rumah kita." Randy tampak sedikit malu. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan saya. "Kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik sekarang." Saya melihat tangannya dan kata-katanya dari rekaman itu terngiang di benak saya. Saya mengerti. Hanya 2 kata itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Saya dengan lembut menarik tangan saya. "Saya mau tidur." Saya berdiri, pergi ke kamar saya, dan menutup pintu. Lalu saya mengeluarkan ponsel saya dan memutar ulang rekaman itu. Saya mendengarkannya lagi, tidak melewatkan sepatah kata pun.
Lalu saya membuka email saya dan mengirim salinan lain ke paman saya di kampung halaman. Dalam email itu, saya menulis pesan singkat. Paman Yusuf, tolong simpan rekaman ini untuk saya, siapa tahu saya membutuhkannya. Setelah itu, saya mematikan ponsel saya dan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Randy belum masuk ke kamar. Saya tahu dia sedang mengirim pesan, mungkin dengan ibunya atau seorang pengacara. Mereka kemungkinan besar merencanakan langkah selanjutnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa permainan ini tidak lagi mengikuti naskah mereka. Saya menutup mata, sebuah pikiran terakhir mengkristal di benak saya. Mereka pikir saya masuk ke dalam perangkap yang mereka pasang, tetapi pada kenyataannya, merekalah yang masuk ke dalam perangkap saya. Dan kali ini, saya memutuskan saya tidak akan kalah. Setelah kami membayar uang muka kondominium, suasana di apartemen kami berubah drastis. Ibu mertua saya, Bu Sari, sangat gembira. Dia tinggal bersama kami beberapa hari lagi, bangun pagi setiap hari, membuat teh sambil berbicara tentang tempat baru itu. Kamu pasti akan suka di sana, Maya, katanya. Balkon itu sangat besar, akan sempurna untuk bunga. Saya akan mendengarkan dan mengangguk. Tapi di dalam hati, saya tahu dengan sangat jelas. Dalam rencananya, rumah itu tidak pernah dimaksudkan untuk saya. Randy juga tampak lebih santai. Dia berbicara kepada saya dengan lebih lembut beberapa hari terakhir ini dan bahkan menawarkan bantuan mencuci piring 2 kali. Dulu, saya mungkin akan terharu, tetapi sekarang saya melihat semuanya dengan ketidakpedulian yang aneh, seperti menonton sebuah drama di mana saya adalah satu-satunya yang tahu akhirnya. 3 hari kemudian, Helga menelepon. Kita perlu bertemu dengan pengacara untuk menandatangani dokumen awal. Randy senang mendengarnya. Dia segera memberitahu saya, Maya, kita akan menandatangani perjanjian pembelian minggu depan. Saya mengangguk. Oke. Malam itu, setelah Lily tertidur, Randy duduk di samping saya di sofa. Dia membolak-balik ponselnya beberapa kali sebelum berbicara. Maya, kata pengacara, kita perlu menyiapkan beberapa dokumen. Saya menoleh untuk menatapnya. Dokumen apa? Randy sedikit ragu. Hanya formalitas. Ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani sebelumnya. Saya pura-pura terkejut. Dokumen apa yang perlu ditandatangani di muka? Dia menggaruk kepalanya. Itu seperti konfirmasi keuangan untuk bank. Saya menatapnya selama beberapa detik. Dalam cahaya remang-remang ruang tamu, wajah Randy terlihat sedikit tegang. Dia pembohong yang buruk. Saya sudah tahu itu sejak lama. Saya tersenyum tipis. Baiklah. Kapan kita tanda tangan? Randy tampak menghela napas lega. Senin. Saya mengangguk. Oke. Percakapan itu berakhir dengan cepat. Tapi saat Randy berbalik, saya melihat dia diam-diam menghela napas. Saya tahu mengapa. Dia pikir dia baru saja melewati rintangan, tetapi dia tidak tahu ujian sesungguhnya masih di depan. Malam itu, setelah Randy tertidur, saya membuka laptop saya lagi. Saya masuk ke rekening bank kami. Rekening bersama masih memiliki lebih dari 300 juta. Saya menatap angka itu untuk waktu yang lama. Lalu saya membuka riwayat transaksi. Selama 2 tahun terakhir, Randy telah melakukan banyak transfer. Tidak ada yang terlalu besar, biasanya sekitar 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah pada satu waktu. Saya tidak terlalu memperhatikan sebelumnya, berasumsi itu untuk berbagai pengeluaran. Tapi melihatnya sekarang, saya memperhatikan sesuatu. Semua transfer pergi ke rekening yang sama. Saya mengerutkan kening dan mengklik detailnya. Nama penerima muncul, Bu Sari Hadi. Saya tertawa pelan, tanpa kegembiraan. Jadi, ini tidak baru saja dimulai. Randy sudah lama mengirim uang kepada ibunya. Bu Sari mungkin adalah orang yang memegang kendali keuangan keluarga. Saya menutup laptop, tidak lagi merasa marah, hanya rasa dingin yang mendalam. Pagi berikutnya, saya menelepon paman saya. Dia menjawab dengan cepat. Maya. Halo, Paman Yusuf. Ini saya. Paman saya adalah satu-satunya keluarga dekat yang saya miliki. Setelah orang tua saya meninggal ketika saya masih muda,
Dialah yang membesarkan saya dan menyekolahkan saya hingga kuliah. Ketika saya menikah dengan Randy dan pindah ke luar negeri, dia memberi saya sejumlah besar uang. Seorang wanita perlu memiliki uangnya sendiri untuk keamanan, katanya kepada saya. Saat itu, saya pikir dia terlalu berhati-hati. Sekarang saya mengerti. Dia melihat dunia jauh lebih jelas daripada saya. "Bagaimana kabarmu, nak?" tanyanya. "Saya baik-baik saja." Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Paman Yusuf, jika saya nanti mengalami masalah, apakah Paman akan membantu saya?" Ada keheningan di ujung telepon selama beberapa detik. Lalu dia berkata sangat perlahan, "Kamu mengatakan itu karena sesuatu sudah salah, kan?" Saya tidak menjawab secara langsung. "Mungkin." Dia menghela napas. "Maya, ingat satu hal. Uang yang saya berikan padamu adalah uangmu, bukan uang suamimu." Saya mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihat saya. "Saya tahu," lanjutnya. "Jika terjadi sesuatu, kamu beritahu saya. Selama saya hidup, saya akan mendukungmu." Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba menjadi kuat sendiri, tetapi hanya satu kalimat sederhana sudah cukup untuk membuat saya ingin menangis. Saya menarik napas dalam-dalam. "Jangan khawatir, Paman Yusuf. Saya bisa mengatasinya." Setelah menutup telepon, saya merasakan kekuatan yang baru. Setidaknya saya tidak sendirian. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan cepat. Hari Senin tiba, hari penandatanganan. Kami pergi ke kantor pengacara di pagi hari. Itu berada di sebuah bangunan bata kecil di pusat kota. Pengacara itu adalah seorang pria berdarah Jerman Indonesia berusia 40 kotak kanan. Dia menjabat tangan kami. "Halo." Randy duduk di samping saya. Bu Sari duduk di seberang kami. Pengacara mengeluarkan setumpuk tebal dokumen dan mulai menjelaskannya dalam bahasa Jerman. Randy mengangguk, begitu pula Bu Sari. Adapun saya diam, saya mendengar setiap kata. Pengacara berbicara tentang perjanjian jual-beli, uang muka, jadwal pembayaran. Semuanya standar. Tapi kemudian dia mengeluarkan dokumen satu halaman terpisah. Saya langsung melihat judulnya. Pernyataan pengesampingan hak kepemilikan properti. Jantung saya berdegup kencang. Pengacara menoleh kepada Randy. "Jika istri Anda menandatangani ini, itu akan menyederhanakan proses pembelian." Randy mengangguk. Dia menoleh kepada saya. "Maya." Saya mengambil kertas itu dan meliriknya. Semuanya persis seperti yang saya dengar hari itu. Jika saya menandatangani ini, kondominium akan menjadi milik Randy sepenuhnya tanpa ikatan hukum dengan saya. Bu Sari menatap saya. Matanya penuh antisipasi. Ruangan hening. Saya meletakkan kertas itu di meja dan tersenyum. "Baiklah." Randy segera menyerahkan pena kepada saya. "Tanda tangan di sini." Saya mengambil pena, ujungnya menyentuh kertas. Tapi saat saya hendak menulis, saya berhenti. Saya mendongak menatap pengacara. "Maaf, saya ada pertanyaan." Pengacara mengangguk. "Tentu." Saya berbicara dengan sangat tenang. "Jika terjadi perceraian, properti ini akan sepenuhnya menjadi milik suami saya. Benar?" Pengacara menjawab. "Itu benar." Saya menoleh kepada Randy. "Apakah kamu yakin ingin seperti ini?" Randy tampak sedikit terkejut. "Ini hanya formalitas, Maya." Saya menatap matanya. 1 detik, 2 detik. Lalu saya tersenyum. "Baiklah, saya akan tanda tangan." Tanda tangan saya muncul di kertas. Bu Sari menghela napas lega. Randy juga tersenyum, tapi mereka tidak tahu. Saat pena saya menyentuh kertas itu, saya yakin akan satu hal. Permainan telah resmi dimulai. Setelah saya selesai menandatangani dokumen, ketegangan di kantor pengacara tampaknya menghilang. Orang pertama yang terlihat santai adalah Bu Sari. Saya melihatnya dengan jelas. Bahunya merosot dan sudut mulutnya berkedut menjadi senyum kemenangan kecil seolah-olah sebuah rintangan besar baru saja dihilangkan. Randy juga tersenyum, sedikit canggung, tetapi itu tetap senyuman. Hanya saya yang tidak tersenyum. Saya meletakkan pena dan mendorong dokumen itu kembali ke arah pengacara.
Dia meninjau tanda tangan dan mengangguk. Baiklah. Sekarang kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Randy segera bertanya, berapa lama sampai penutupan? Sekitar sebulan. Randy melirik ibunya. Bu Sari mengangguk puas. Saya memperhatikan mereka, mata mereka penuh kepuasan. Mereka mungkin berpikir semuanya sekarang aman di tangan mereka. Saya berdiri, ayo pulang. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil sangat berbeda. Bu Sari berbicara tanpa henti. Randy, lihat, kan sudah saya bilang membeli kondominium itu adalah keberuntungan. Area itu akan bernilai jauh lebih tinggi dalam beberapa tahun. Randy yang mengemudi mengangguk. Saya tahu, Bu. Saya duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela. Jalan-jalan kota sibuk dengan lalu lintas sore hari. Pohon-pohon di sepanjang jalan mulai kehilangan daunnya. Saya ingat ketika saya pertama kali datang ke negara ini. Randy dulu menggenggam tangan saya saat kami berjalan di jalan yang sama ini. Dulu, dia mengatakan kepada saya, suatu hari nanti kita akan memiliki rumah indah kita sendiri. Saya telah mempercayainya. Saya sangat mempercayainya sehingga saya meninggalkan segalanya untuk mengikutinya. Tetapi memikirkannya sekarang, mungkin mimpi itu hanya pernah ada dalam pikiran saya. Ketika kami sampai di rumah, Bu Sari masih bersemangat. Begitu dia masuk, dia berkata, Maya, buatkan teh. Saya mengangguk. Oke. Dari dapur, saya bisa mendengarnya berbicara dengan Randy di ruang tamu. Suaranya rendah, tetapi saya mendengar setiap kata. Kamu lihat, dia mudah diatur. Randy tidak menjawab. Bu Sari melanjutkan. Sekarang setelah rumah atas namamu, kita harus segera melanjutkan ke langkah berikutnya. Apa itu? Tanya Randy. Memindahkan uangnya, katanya dengan tegas. Masih ada lebih dari 300 juta di rekening bersama kalian, kan? Jantung saya sedikit berdegup. Saya berdiri diam di dapur, memegang teko. Bu Sari melanjutkan. Kamu suruh dia mentransfernya ke rekeningmu. Bilang itu untuk membayar penjual, lalu kamu transfer ke saya untuk disimpan. Randy terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya pelan, apakah itu ide yang bagus? Bu Sari segera membentak. Jangan lembek sekarang. Jika uang itu tetap di tangannya, kamu tidak akan melihat sepeser pun nanti. Dengarkan saya, Randy. Saya tahu, Bu. Saya berdiri di dapur. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh saya. Semuanya persis seperti yang saya perkirakan. Mereka tidak punya niat untuk berhenti. Dokumen yang saya tanda tangani hari ini hanyalah permulaan. Saya membawa nampan teh ke ruang tamu. Mereka segera terdiam. Saya meletakkan teh di meja kopi. Ini, Bu Sari, dia tersenyum. Terima kasih. Melihat senyum itu, saya tiba-tiba mengerti sesuatu. Ketika orang sudah memutuskan Anda adalah orang luar, tidak peduli apa yang Anda lakukan, mereka tidak akan pernah berubah pikiran. Malam itu, setelah Lily tertidur, Randy duduk di samping saya. Dia tampak sedikit ragu. Maya, saya perlu bicara denganmu. Saya menutup buku saya. Silakan. Randy duduk lebih tegak. Penjual meminta pembayaran lebih cepat dari yang diharapkan. Saya menatapnya. Berapa? Sekitar 300 juta. Saya pura-pura berpikir. Kita punya cukup di rekening bersama. Randy mengangguk. Ya, kita punya. Tapi pengacara bilang sebaiknya ditransfer ke rekening pribadi saya dulu. Lalu saya bisa melakukan pembayaran ke penjual dari sana. Saya bertanya dengan sangat alami mengapa. Randy terlihat sedikit bingung. Karena rumah itu atas nama saya diam beberapa detik. Kata-kata Bu Sari bergema di kepala saya. Transfer ke saya untuk disimpan. Saya menatap Randy. Dia berusaha mempertahankan ekspresi tenang. Tetapi saya bisa melihat matanya menghindari tatapan saya. Saya tersenyum tipis. Oke. Randy mendongak. Benarkah? Ya, kata saya pelan. Mendengar itu, ketegangan di wajah Randy segera mereda. Dia menggenggam tangan saya. Maya, jangan khawatir. Rumah itu akan menjadi milik kita. Saya mengangguk. Saya tahu, tetapi dalam hati, saya berpikir,
Tidak, saya tidak pernah menganggap rumah itu milik saya. Setelah Randy pergi mandi, saya membuka ponsel saya dan masuk ke bank kami. Rekening bersama menunjukkan 320 juta rupiah. Saya melihat angka itu, lalu membuka layar transfer, tetapi saya tidak mentransfernya kepadanya. Sebaliknya, saya mentransfer 290 juta ke rekening tabungan pribadi saya sendiri, menyisakan 30 juta rupiah. Setelah transaksi selesai, saya menghela napas perlahan. Saya tahu saya baru saja melakukan sesuatu yang krusial. 30 juta rupiah cukup untuk membuat mereka percaya uang itu masih ada, tetapi sebagian besar sekarang berada di tempat yang tidak bisa mereka sentuh. Saya mematikan ponsel saya dan duduk dalam diam sejenak. Saya tidak merasa bersalah karena uang itu pada dasarnya milik saya. Beberapa saat kemudian, Randy keluar dari kamar mandi mengeringkan rambutnya. "Maya, sudah kamu transfer uangnya?" Saya mengangguk. "Sudah." "Berapa?" 30 juta. Randy terdiam. 30 juta? Saya menatapnya. "Sisanya saya pindahkan ke rekening pribadi saya." "Untuk jaga-jaga kalau kita butuh sesuatu," Randy mengerutkan kening. "Maya, menurut saya lebih baik disimpan semua di rekening bersama." Saya tersenyum. "Tidak apa-apa. Saya akan transfer lebih banyak besok." Mendengar itu, Randy tampak santai dan mengangguk. "Oke." Dia tidak bertanya lagi, tetapi saya melihat dia segera mengangkat ponselnya. Dia pasti sedang mengirim pesan kepada ibunya. Saya tidak perlu melihatnya untuk tahu. Saya berdiri. Saya mau tidur. Saya berjalan ke kamar tidur, menutup pintu, dan duduk di tepi tempat tidur. Sesaat kemudian, saya mendengar Randy berbicara pelan di ruang tamu. Tidak diragukan lagi, dengan Bu Sari di telepon, saya tidak perlu mendengar kata-kata itu dengan jelas. Saya sudah tahu apa yang mereka katakan. Bu Sari mungkin mulai tidak sabar, merencanakan langkah selanjutnya, tetapi mereka tidak tahu. Sementara mereka pikir mereka mengendalikan segalanya, saya sudah selangkah lebih maju. Saya berbaring menatap langit-langit dan gambaran Lily terbentuk di benak saya. Dia baru berusia 4 tahun. Setiap malam sebelum tidur, dia akan bertanya kepada saya, "Mama, apakah rumah baru kita akan besar?" Saya selalu menjawab, "Ya," tetapi malam ini saya mengerti sesuatu yang lain. Rumah besar tidak sepenting rumah yang aman, dan jika saya tidak kuat, putri saya akan tumbuh dalam keluarga yang penuh penipuan. Saya menutup mata dan berkata pada diri sendiri, "Jangan lembek, Maya. Kamu harus memenangkan permainan ini." Malam itu, saya tidur sangat larut, bukan karena kecemasan, tetapi karena pikiran saya sibuk menghitung. 30 juta Rp tersisa di rekening bersama. 290 juta rupiah sekarang ada di rekening pribadi saya. Jika Randy mengecek, dia akan melihat uang itu masih ada. Selama saya mengatakan saya belum mentransfer semuanya, dia tidak akan punya alasan untuk segera curiga. Tapi saya tahu satu hal pasti. Bu Sari tidak akan sabar. Setelah dia memikirkan uang itu, dia tidak akan menunggu lama. Benar saja, pagi berikutnya, saat saya sedang menyelesaikan persiapan sarapan, Bu Sari membicarakannya. Dia meletakkan mangkuknya di meja dan menatap saya. "Maya, sudah kamu transfer uangnya kemarin?" Saya menjawab dengan tenang. "Ya, sudah." "Berapa?" 30 juta rupiah, alis Bu Sari langsung berkerut. "Hanya segitu." Saya tersenyum tipis. "Saya sisakan sedikit untuk jaga-jaga." Bu Sari menatap Randy. "Bukankah kamu menyuruhnya mentransfer semua?" Randy terlihat sedikit tidak nyaman. Dia menoleh kepada saya. "Maya, akan lebih mudah jika kamu mentransfer seluruh jumlah." Saya mempertahankan nada lembut saya. "Tidak apa-apa, Randy. Penjual tidak membutuhkan uangnya secara mendesak." Bu Sari mendengus. "Masalah keuangan harus jelas. Tidak baik bagi seorang wanita untuk menyimpan terlalu banyak uang." Komentar itu hampir membuat saya tertawa, tetapi saya menahannya. "Saya mengerti," Bu Sari melanjutkan. "Maya, transfer sisanya sore ini." Saya mengangguk. "Oke," kata saya dengan tenang,
Tetapi di dalam hati saya tahu mereka mulai cemas. Setelah sarapan, Randy berangkat kerja. Bu Sari tetap di rumah bersama saya. Dia duduk di ruang tamu menonton TV, tetapi sesekali dia melirik ke arah saya seolah-olah dia sedang mengawasi. Saya pura-pura tidak memperhatikan. Saya mengantar Lily ke prasekolah. Dalam perjalanan, dia menggenggam tangan saya. "Mama." "Ya, sayang. Kapan kita akan pindah ke rumah baru?" Saya menatap putri saya. Matanya bersinar karena kegembiraan. Saya dengan lembut mengelus rambutnya. "Mungkin butuh waktu. Aku mau balkon. Aku mau menanam bunga." Mendengarnya, hati saya melunak. Saya tidak tahu apakah kami akan pernah pindah ke kondominium itu. Tapi saya tahu satu hal. Dimanapun kami tinggal, saya harus melindunginya. Setelah mengantar Lily, saya tidak langsung pulang. Saya langsung pergi ke bank. Duduk di konter teller, saya memberitahu staf, saya ingin mengubah beberapa pengaturan di rekening saya. Pegawai bank tersenyum. "Bagaimana saya bisa membantu Anda?" "Rekening giro bersama kami, saya ingin menetapkan batas transfer harian." Wanita muda itu mengetik di komputernya. "Batas berapa yang ingin Anda tetapkan?" "Maksimal 1 juta rupiah per transaksi." Tentu, saya tahu ini adalah langkah krusial. Jika Randy mencoba mentransfer sejumlah besar uang tanpa izin saya, dia tidak akan bisa. Setelah selesai di bank, saya pergi. Udara di luar segar dan angin awal musim dingin berhembus, menjernihkan kepala saya. Saya berdiri di trotoar selama beberapa menit, memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Sebuah pikiran melintas di benak saya. Jika saya tidak mengerti bahasa Jerman hari itu, saya mungkin akan dengan senang hati bersiap untuk pindah sekarang. Benar-benar tidak menyadari rencana kejam yang terungkap di belakang punggung saya. Saya kembali ke rumah. Bu Sari masih di ruang tamu. Melihat saya masuk, dia segera bertanya, "Sudah kamu transfer uangnya?" Saya melepas mantel saya. "Belum, Bu Sari." "Kenapa belum?" "Saya sibuk." Bu Sari menatap saya. Matanya tidak lagi menunjukkan kehangatan palsu seperti sebelumnya. "Maya, kamu tidak percaya saya, kan?" Saya terkejut. Saya tidak pernah mengatakan itu. Bu Sari menyilangkan tangannya. "Kalau begitu, mengapa kamu belum mentransfer uangnya?" Saya menghela napas pelan. "Bu Sari, saya tidak pernah bilang saya tidak akan. Saya hanya ingin menyimpan sedikit." Dia tertawa dingin. "Tidak baik bagi seorang wanita untuk menyimpan terlalu banyak uang." Saya menatapnya. "Bu Sari, sebagian besar uang itu berasal dari warisan paman saya." Ruangan hening. Bu Sari menatap saya selama beberapa detik, lalu berkata, "Kamu sudah menikah sekarang. Uangmu adalah uang keluarga." Kalimat itu mengingatkan saya pada apa yang dia katakan di kondominium. Dia mengatakan sesuatu yang sangat mirip. Saya mengangguk. Saya mengerti. Tapi dalam hati, saya berpikir, keluarga? Jika kamu benar-benar melihat saya sebagai keluarga, kamu tidak akan berkomplot seperti ini. Malam itu, Randy pulang. Hal pertama yang dia katakan saat masuk adalah, "Maya, sudah kamu transfer uangnya?" Saya menggelengkan kepala. "Belum." Alis Randy berkerut. "Maya, saya sudah bicara dengan penjual." Saya menatapnya. "Kapan?" "Sore ini." "Kalau begitu saya akan mentransfernya besok." Randy menghela napas. "Oke." Bu Sari muncul dari ruang tamu. "Besok, kamu harus transfer semuanya." Nada suaranya tegas. Saya menatapnya. "Ya." Malam itu, setelah semua orang tidur, saya membuka laptop saya lagi. Saya masuk ke rekening bersama. 30 juta, masih ada di sana. Saya mentransfer 5 juta lagi ke rekening Randy. Hanya 5 juta rupiah. Saya tahu ini akan membuat Bu Sari sangat marah. Tetapi saya juga tahu mereka tidak akan berani membuat keributan dulu. Setelah transfer, saya mengirim pesan singkat ke Randy. Baru saja mengirim sedikit lagi, saya mematikan laptop dan berbaring. Di ruang tamu, saya mendengar ponsel Randy berdering. Sesaat kemudian, saya mendengarnya berbisik. Dia pasti sedang berbicara dengan ibunya. Suara Bu Sari sedikit meninggi.
Bahkan dengan pintu tertutup, saya samar-samar bisa mendengarnya. Kenapa sedikit sekali? Suruh dia transfer semua. Kamu terlalu lembek. Saya berbalik menghadap dinding dan menutup mata. Perasaan aneh menyelimuti saya. Bukan rasa sakit, bukan kemarahan, tetapi ketidakpedulian yang dingin. Seolah-olah saya berdiri di luar pernikahan saya sendiri, menyaksikannya hancur sedikit demi sedikit. Saya berbisik dalam kegelapan. Perlahan-lahan, saya tidak akan membiarkanmu mengambil sepeser pun. Pagi berikutnya, saat saya membuka mata, ponsel saya berdering. Itu adalah pesan singkat dari Randy. Sangat singkat. Maya, sudah kamu transfer uangnya. Saya melirik jam. Baru pukul 6.30 pagi, Randy tidak pernah peduli dengan uang seperti ini sebelumnya. Di awal pernikahan kami, dia bahkan tidak ingat berapa banyak uang di rekening kami. Saya mengelola hampir semua keuangan rumah tangga kami. Tetapi sejak ibunya datang untuk tinggal, semuanya berubah begitu cepat. Saya menjawab sederhana. Belum. Saya akan melakukannya hari ini. Semenit kemudian, Randy menjawab. Transfer semua. Saya menatap kata-kata itu selama beberapa detik, lalu mematikan ponsel saya. Saya tahu betul bahwa orang yang mendesak transfer itu bukan Randy. Itu Bu Sari. Ketika saya pergi ke ruang tamu, Bu Sari sudah bangun. Dia duduk di sofa dengan secangkir teh panas. Melihat saya masuk, dia segera bertanya, Maya, kamu akan ke bank hari ini, kan? Saya mengangguk. Iya. Ingat untuk transfer semuanya. Suaranya lembut tapi tegas. Saya menatapnya. Oke. Ketika Randy keluar, Bu Sari menoleh kepadanya. Pastikan kamu ingatkan istrimu. Randy terlihat tidak nyaman. Dia tahu, Bu Sari mendengus. Kamu tidak bisa lambat dalam masalah uang. Sarapan hari itu tegang. Tidak ada yang banyak bicara, tapi saya bisa merasakan mata Bu Sari mengikuti setiap gerakan saya. Setelah makan, saya mengantar Lily ke prasekolah. Dia menggenggam tangan saya. Mama. Ya, sayang. Apakah rumah baru kita punya kamar khusus untukku? Saya tersenyum. Ya. Dan balkon? Aku mau menanam bunga. Saya dengan lembut mengelus kepalanya. Oke. Tapi saat saya berbalik untuk meninggalkan prasekolah, senyum itu menghilang dari wajah saya. Saya tahu kondominium itu kemungkinan besar tidak akan pernah menjadi rumahnya. Saya tidak pergi ke bank. Sebaliknya, saya pergi ke sebuah kedai kopi kecil di pusat kota. Saya membuka laptop saya dan masuk ke rekening bank kami. Rekening bersama memiliki sekitar 25 juta tersisa. Sisanya masih aman di rekening pribadi saya. Saya melihat angka itu, lalu membuka layar transfer. Saya mentransfer 2 juta lagi ke rekening Randy. Hanya 2 juta rupiah. Setelah transaksi selesai, saya menutup laptop. Saya tahu ini akan membuat Bu Sari sangat marah, tetapi saya tidak terburu-buru. Semakin mereka terburu-buru, semakin banyak kesalahan yang akan mereka buat. Saya menghabiskan kopi saya sebelum pulang. Saat saya melangkah masuk, saya bisa merasakan perubahan suasana. Bu Sari sedang berdiri di tengah ruang tamu. Randy berdiri di sampingnya. Mereka berdua menatap saya. Saya tahu apa yang terjadi. Randy mengangkat ponselnya. Maya, kamu transfer uangnya. Berapa? 2 juta. Ruangan hening. Bu Sari adalah orang pertama yang berbicara. Suaranya meninggi. 2 juta? Kenapa sedikit sekali? Saya dengan tenang melepas mantel saya. Saya sibuk, jadi saya hanya mengirim seadanya untuk sekarang. Bu Sari berjalan ke arah saya, matanya tajam. Maya, apa yang kamu lakukan? Saya menatapnya. Saya mentransfer uangnya. Jangan main-main dengan saya, katanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kamu tidak mau memberi kami uangnya, kan? Saya diam beberapa detik, lalu berkata sangat pelan. Jika itu yang ingin kamu pikirkan, silakan saja. Jawaban saya membuat mereka berdua terkejut. Randy cepat-cepat berkata, Maya, jangan salah paham. Saya menatapnya. Salah paham apa? Randy tergagap. Uangnya? Saya hanya ingin cepat selesai. Saya duduk di sofa. Berapa banyak yang kamu butuhkan?
Randy segera menjawab. 300 juta. Saya mengangguk. Kamu tahu tidak cukup lagi di rekening bersama. Randy terdiam. Tidak cukup. Tidak. Karena sebagian besar sudah saya pindahkan ke rekening pribadi saya. Ketegangan di ruangan itu membentang tegang. Bu Sari melangkah maju lagi. Kapan kamu pindahkan? Tadi malam. Saya menatap matanya. Karena itu uang saya. Bu Sari tertawa dingin. Kamu sudah menikah sekarang. Uangmu adalah uang keluarga. Saya tidak membantah. Saya hanya berkata, tapi itu berasal dari warisan paman saya. Bu Sari terdiam beberapa detik, lalu menoleh kepada Randy. Kamu lihat, gadis ini tidak pernah tulus sejak awal. Randy menatap saya, matanya dipenuhi semacam kekecewaan. Maya, saya tidak berpikir kamu seharusnya melakukan itu. Saya bertanya balik. Melakukan apa? Menyimpan uang saya sendiri? Saya tersenyum tipis. Kamu juga sudah menyimpan uangmu sendiri. Randy terkejut. Apa? Tidak, saya tidak. Saya menatap matanya. Bagaimana dengan semua transfer yang kamu lakukan kepada ibumu selama 2 tahun terakhir? Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Warna dari wajah Randy memudar. Bu Sari juga terkejut. Saya tahu mereka tidak pernah menyangka saya akan mengetahuinya. Randy tergagap. Apa yang kamu bicarakan? Saya mengeluarkan ponsel saya, membuka aplikasi perbankan dan menunjukkan riwayat transaksinya. Rekeningnya, rekening ibunya, setiap transfer. Randy tidak mengatakan apa-apa, Bu Sari tidak mengatakan apa-apa, udara terasa berat seperti timah. Setelah lama, Bu Sari akhirnya berbicara. Itu uang yang putra saya berikan kepada saya. Saya mengangguk. Saya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Saya hanya mengatakan bahwa uang saya juga uang saya. Bu Sari menatap saya, tatapannya benar-benar berbeda sekarang. Semua kepura-puraan ramah telah hilang. Maya, apa yang kamu coba lakukan? Saya berdiri. Saya tidak mencoba melakukan apa-apa. Saya hanya ingin semuanya jelas. Randy melangkah maju. Maya, kita suami istri. Saya menatapnya. Benar. Jadi, kita harus saling percaya. Saya tersenyum tipis. Apakah kamu percaya saya, Randy? Dia tidak menjawab. Saya menatapnya beberapa detik, lalu berbalik. Saya tahu pernikahan ini berada di ambang jurang. 1 langkah lagi dan semuanya akan hancur. Setelah saya menunjukkan riwayat transaksi di ponsel saya kepada Randy, ruang tamu menjadi hening mencekam. Randy menatap layar di mana setiap transaksi tercantum dengan jelas. Tanggal, jumlah, penerima, rekening, tidak ada yang bisa disangkal. Dia berdiri di sana selama beberapa detik sebelum perlahan meletakkan ponsel di meja kopi. Saya memperhatikannya. Matanya menunjukkan kebingungan, tetapi juga sedikit kebencian. Akhirnya, dia berbicara, suaranya sedikit tajam. Itu uang yang saya berikan kepada ibu saya. Saya mengangguk. Saya tahu. Jadi, apa maksudmu? Saya tidak langsung menjawab. Saya melirik Bu Sari. Dia berdiri dengan tangan bersilang, ekspresinya dingin. Saya berbicara dengan tenang. Maksud saya, uang siapapun itu, mereka punya hak untuk memutuskan apa yang akan dilakukan dengannya. Bu Sari mencibir, tawa tanpa humor sedikit pun. Apa yang kamu maksudkan? Tidak ada. Saya hanya berpikir jika Randy bisa mentransfer uang kepada ibunya tanpa bertanya kepada saya, maka sangat wajar jika saya menyimpan uang saya sendiri. Ucapan itu membuat wajah Bu Sari memerah karena marah. Dia melangkah maju. Maya, apakah kamu menghitung-hitung dengan keluarga suamimu? Saya menatapnya. Saya tidak pernah menghitung-hitung. Saya hanya tidak ingin dimanfaatkan. Ketegangan di ruangan itu semakin pekat. Randy menghela napas. Maya, jangan bicara seperti itu. Saya menoleh kepadanya. Apakah saya salah? Randy terdiam. Tapi Bu Sari tidak. Dia membanting tangannya ke meja. Gadis ini tidak pernah tulus sejak awal. Kamu lihat, Randy, dia bahkan tidak mau menyumbangkan uangnya. Randy mengerutkan kening. Maya, saya pikir kita perlu memperjelas ini. Saya mengangguk. Baiklah. Randy
Randy menarik kursi dan duduk, menatap saya. Saya ingin bertanya satu hal. Silakan. Apakah kamu masih menganggap saya suamimu? Pertanyaan itu membuat saya terkejut. Bukan karena tidak terduga, tetapi karena saya tidak menyangka dia yang akan menanyakannya. Saya menatapnya. Kamu mau jawaban jujur? Randy mengangguk. Ya. Saya menarik napas dalam-dalam. Dulu. Ruangan kembali hening. Bu Sari segera berbicara. Saya menoleh kepadanya. Dulu saya pikir kita adalah keluarga. Tetapi sekarang saya tidak begitu yakin. Randy melompat berdiri. Maya. Suaranya keras. Saya menatapnya. Kamu ingin saya jujur. Saya jujur. Bu Sari tertawa dingin. Kamu dengar itu, Randy? Gadis ini bahkan tidak menganggapmu suaminya. Saya tidak membantah. Saya hanya berkata, Bu Sari, saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi jika itu yang ingin kamu percayai, saya tidak bisa menghentikanmu. Bu Sari menatap saya, ekspresinya kini benar-benar terbuka. Maya, kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu lakukan? Saya memiringkan kepala sedikit. Apa yang saya lakukan? Kamu mencoba mempertahankan uangmu. Kamu takut kami akan mengambilnya darimu. Saya tersenyum tipis. Saya tidak takut. Saya hanya berhati-hati. Bu Sari tertawa keras. Hati-hati? Hati-hati terhadap siapa? Terhadap ibu mertuamu sendiri? Saya menatap matanya. Saya berhati-hati terhadap siapapun. Itu membuat Bu Sari marah. Kamu tidak tahu berterima kasih. Randy cepat-cepat menyela. Bu, tapi Bu Sari tidak berhenti. Ketika kamu pertama kali datang ke sini, siapa yang merawatmu? Keluarga ini memberimu makan, memberimu tempat tinggal, dan sekarang kamu menyembunyikan uangmu sendiri. Mendengar itu, saya merasa ingin tertawa. Saya bertanya dengan lembut, Bu Sari, untuk siapa saya datang ke sini? Bu Sari tidak menjawab. Saya menoleh kepada Randy, apakah kamu ingat 5 tahun yang lalu? Apa yang kamu katakan kepadaku? Randy terdiam. Saya melanjutkan, kamu bilang kamu ingin membangun keluarga. Kamu bilang kamu akan melindungiku. Randy menghindari tatapan saya. Bu Sari menyela. Pria memang mengatakan hal seperti itu, tapi uang adalah uang. Itu harus jelas. Saya mengangguk. Tepat sekali. Uang harus jelas. Itu sebabnya saya menyimpan uang saya. Randy menghela napas. Saya tidak mau bertengkar. Saya hanya ingin semuanya sederhana. Saya menatapnya. Saya ingin semuanya sederhana. Kalau begitu transfer uangnya. Saya diam beberapa detik, lalu berkata, tidak. Hanya satu kata, tetapi sepertinya membekukan ruangan. Bu Sari menatap saya. Apa yang kamu katakan? Saya bilang, saya tidak akan mentransfernya. Suara saya masih tenang. Randy melangkah maju. Maya, jangan lakukan ini. Kenapa tidak? Karena rumah itu untuk kita. Saya menatapnya. Apa kamu yakin tentang itu? Randy terdiam. Apa maksudmu? Saya tidak menjawab. Saya hanya berbalik dan berjalan ke arah jendela. Di luar sudah gelap sekarang dan lampu jalan menimbulkan bayangan panjang ke dalam ruangan. Saya menatap ke bawah ke jalan di bawah. Mobil-mobil bergerak seperti biasa. Kehidupan di luar terus berjalan sementara keluarga saya perlahan hancur berkeping-keping. Setelah lama, saya berbalik menghadap Randy. Apakah kamu benar-benar ingin saya mentransfer uangnya? Randy mengangguk. Ya. Saya menghela napas. Baiklah. Bu Sari segera tersenyum. Tapi saya melanjutkan, saya akan mentransfernya besok. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang ingin saya lakukan terlebih dahulu. Apa itu? Tanya Randy. Saya menatapnya. Kita akan bicara dengan pengacara. Mereka berdua terdiam. Pengacara? Tanya Randy. Untuk apa? Saya berbicara dengan sangat jelas. Untuk mengkonfirmasi hak hukum saya. Bu Sari langsung keberatan. Itu tidak perlu. Saya menoleh kepadanya. Bu Sari, uang harus jelas, kan? Bu Sari terdiam dan Randy hening. Saya tahu langkah selanjutnya dalam permainan catur ini akan memutuskan segalanya. Setelah saya berkata,
Kita akan bertemu dengan pengacara besok. Keheningan aneh menyelimuti ruang tamu. Itu bukan keheningan biasa, melainkan keheningan yang berat dan tegang. Seperti udara sebelum badai petir. Bu Sari adalah yang pertama bereaksi. Dia berjalan mendekat ke arah saya. Maya, ini masalah keluarga. Mengapa kita perlu melibatkan pengacara? Suaranya tegang, berusaha terdengar tenang, tetapi dengan nada marah yang jelas. Saya menatapnya. Saya tidak melihat ada yang salah dengan itu. Ini banyak uang. Baik untuk mendapatkan pendapat hukum. Bu Sari segera menggelengkan kepala. Itu tidak perlu. Kita tidak punya perselisihan. Saya tersenyum. Tepat sekali. Kita tidak punya perselisihan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari bertemu pengacara. Randy yang berdiri di dekatnya tampak sangat berkonflik. Dia melirik dari ibunya ke saya. Akhirnya, dia berkata, Maya, saya pikir ini mulai terlalu rumit. Saya bertanya balik. Apa yang rumit dari itu? Kita hanya bicara dengan pengacara. Randy terdiam. Saya menatap matanya, menunggu untuk melihat pihak mana yang akan dia pilih. Selama 5 tahun pernikahan, Randy selalu berada di tengah, tidak pernah sepenuhnya di pihak ibunya, tetapi juga tidak pernah sepenuhnya di pihak saya. Kali ini, saya ingin tahu di mana dia berdiri. Setelah beberapa saat, Randy berkata, Baiklah, kita akan bertemu pengacara besok. Jawabannya membuat Bu Sari menoleh ke arahnya. Randy, apa yang kamu katakan? Randy menghela napas. Bu, ini hanya konsultasi. Tidak apa-apa. Bu Sari menatap putranya. Matanya tidak lagi marah, tetapi khawatir. Dia jelas mengerti bahwa dengan pengacara terlibat, rencananya akan jauh lebih sulit untuk dilaksanakan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menghela napas pelan dan kembali ke kamarnya. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Sekarang hanya ada Randy dan saya di ruangan itu. Udara tiba-tiba tenang. Randy menatap saya. Maya, apakah kamu benar-benar harus melakukan ini? Melakukan apa? Bertemu pengacara? Saya mengangguk. Ya. Randy merosot ke sofa dan mengusap dahinya. Apakah perlu bagimu untuk mencurigai saya seperti ini? Pertanyaan itu membuat saya tertawa. Tapi tidak ada kegembiraan di dalamnya. Kamu pikir saya hanya mencurigaimu? Randy menatap saya. Bukankah begitu? Saya menggelengkan kepala. Tidak, saya tidak mencurigai. Saya hanya mencoba memperjelas. Randy menghela napas. Maya, saya benar-benar tidak mengerti mengapa kamu berubah begitu banyak. Saya diam beberapa detik, lalu berkata, apakah kamu ingat hari itu di kondominium? Randy mengangguk. Ya. Saya bertanya, apakah kamu ingat apa yang ibumu katakan kepadamu? Randy terdiam. Apa maksudmu? Saya menatap matanya untuk waktu yang lama. Lalu saya berkata perlahan, saya mendengar semuanya hari itu. Kata-kata itu membuat Randy terlihat seperti telah menjadi patung. Mendengar apa? Saya mengeluarkan ponsel saya dan membuka file audio. Saya tidak langsung memutar. Saya hanya menyerahkan ponsel kepadanya. Dengarkan, Randy mengambil ponsel itu. Saya melihat tangannya sedikit gemetar. Dia menekan tombol putar dan suara Bu Sari memenuhi ruangan yang sunyi. Setelah rumah dibeli, cari cara untuk memindahkan semua uang ke rekening saya. Setelah itu, kamu bisa menceraikannya kapanpun kamu mau. Itu hanya beberapa kalimat, tetapi sudah cukup. Randy segera menghentikan rekaman. Wajahnya pucat pasi. Maya, saya menatapnya. Saya tidak mengerti bahasa Jerman, kan? Itu yang ibu kamu katakan hari itu. Randy tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap saya, matanya terbelalak karena terkejut. Saya melanjutkan, kamu dan ibumu berpikir saya tidak mengerti, jadi kalian berbicara bebas. Ruangan hening kembali. Tapi kali ini, keheningan lebih berat dari sebelumnya. Randy merosot kembali ke sofa, kepalanya di tangannya. Maya. Suaranya pelan. Saya tidak membiarkannya menyelesaikannya. Kamu tidak perlu menjelaskan. Saya sudah cukup mendengar. Dia mendongak. Saya tidak akan melakukannya. Saya menatapnya. Kamu tidak. Tidak.
Saya hanya mendengarkannya. Saya tersenyum tipis. Kamu bilang, saya mengerti. Randy terdiam. Dia tidak bisa menyangkalnya. Itu ada di rekaman. Setelah lama, dia berkata, kamu benar, saya salah. Itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun saya mendengar Randy mengakui dia salah. Tapi karena suatu alasan, saya tidak merasa lega. Saya hanya merasa lelah. Sangat lelah. Saya duduk di seberangnya. Randy, tahukah kamu apa yang paling menyakitkan? Randy menggelengkan kepala. Bukan uangnya, bukan rumahnya, itu kamu yang berdiri tepat di samping ibumu saat dia mengatakan hal-hal itu. Randy menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Saya melanjutkan, kamu bisa saja menolak. Kamu bisa saja menyuruhnya berhenti, tapi kamu tidak melakukannya. Sebuah air mata jatuh. Bukan dari saya, tetapi dari Randy. Saya melihatnya jatuh dan rasa sedih menyelimuti saya. Bagaimanapun, kami telah menghabiskan 5 tahun hidup kami bersama, kata Randy pelan. Maya, saya tidak ingin kehilanganmu. Saya menatapnya. Kamu tidak kehilangan saya. Kamu hanya akhirnya melihat saya yang sebenarnya. Dia mendongak, matanya penuh kebingungan. Apa maksudmu? Saya berdiri. Kita manu pengacara besok. Randy mengangguk. Oke. Saya menatapnya sejenak, lalu berkata, tapi kali ini bukan tentang rumah. Randy mengerutkan kening. Lalu tentang apa? Saya menjawab dengan sangat tenang. Ini tentang pernikahan kita. Malam itu, setelah saya berkata, ini tentang pernikahan kita. Seluruh apartemen diselimuti suasana yang berat. Randy duduk di sofa untuk waktu yang lama, tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya juga tidak berbicara. Hanya detik-detik jam dinding yang menandai berlalunya waktu. Setiap detik begitu keras sehingga mengganggu. Setelah beberapa saat, Randy berdiri dan berjalan ke arah saya. Maya, apakah kamu benar-benar memikirkan perceraian? Saya menatapnya. Ekspresinya tidak lagi menantang, hanya kelelahan. Saya menjawab dengan sangat perlahan. Saya belum mengucapkan kata perceraian. Randy menghela napas. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Saya berhenti beberapa detik sebelum berkata. Saya ingin tahu di mana kamu benar-benar berdiri. Randy menatap saya. Saya suamimu. Saya berdiri tepat di sini, katanya, menunjuk ke lantai. Saya menggelengkan kepala sedikit. Tidak, kamu berdiri di tengah. Kata-kata saya membuatnya tidak bisa menanggapi, karena dia tahu saya benar. Selama 5 tahun terakhir, Randy selalu berdiri di antara saya dan ibunya. Ketika dia mengeluh tentang saya, dia tidak akan membela saya, tetapi dia juga tidak akan membantahnya. Ketika saya kesal, dia hanya akan berkata, jangan hiraukan, dan begitulah sampai saya tidak sengaja mendengar percakapan itu. Randy duduk kembali, kepalanya tertunduk. Maafkan saya, kata saya. Saya jujur tidak berpikir ibu saya akan sejauh itu. Saya bertanya balik. Kamu tidak berpikir atau kamu tidak mau berpikir? Randy terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan. Mungkin saya tahu. Saya menatapnya. Jawaban itu setidaknya jujur. Dia melanjutkan. Tapi saya hanya berpikir dia hanya berbicara. Saya tidak pernah berpikir itu akan menjadi seserius ini. Saya tersenyum tipis. Tahukah kamu apa yang paling menyakitkan? Dia menggelengkan kepala. Bukan apa yang ibumu katakan. Itu karena kamu tidak keberatan. Randy mengepalkan tinjunya. Maya, saya salah. Saya tidak menjawab karena permintaan maaf itu datang terlambat. Sesaat kemudian, pintu kamar tamu terbuka. Bu Sari keluar. Dia pasti mendengar percakapan kami. Dia menatap langsung ke arah saya. Maya, apa yang kamu suruh Randy dengarkan? Saya menatapnya. Hanya sebuah rekaman. Bu Sari mengerutkan kening. Rekaman apa? Saya tidak menjawab. Saya hanya memutar rekaman itu sekali lagi. Ruangan itu sekali lagi dipenuhi suaranya. Setelah rumah dibeli, pindahkan uangnya ke rekening saya. Lalu kamu bisa menceraikannya tanpa khawatir. Kali ini, Bu Sari mendengarnya dengan jelas. Wajahnya berubah,
Ketenangannya hilang. Dia melangkah maju. Kamu merekam saya? Saya mengangguk. Ya. Kamu memata-matai saya. Saya hanya merekam apa yang saya dengar. Bu Sari tertawa dingin. Kamu benar-benar luar biasa. Saya menatapnya. Saya tidak pernah bilang saya sederhana. Dia menoleh kepada Randy. Kamu lihat, gadis ini sudah merencanakan melawan kita sejak awal. Randy berdiri. Bu. Suaranya rendah dan tegas. Sudah cukup. Bu Sari terdiam. Itu mungkin pertama kalinya Randy berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Dia menatap putranya. Kamu membela dia? Randy menghela napas. Saya tidak membela siapapun. Saya hanya ingin ini berhenti. Tapi Bu Sari tidak berhenti. Berhenti apa? Gadis ini mengancam keluarga kita. Kata saya dengan tenang. Saya tidak mengancam siapapun. Saya hanya ingin kejelasan. Bu Sari menatap saya. Kejelasan tentang apa? Saya menatap matanya. Tentang uang, rumah, dan pernikahan ini? Bu Sari tertawa. Kamu pikir kamu punya hak untuk memutuskan semua itu? Saya menjawab. Setidaknya, saya punya hak atas bagian saya. Ketegangan di ruangan itu kembali meningkat. Randy berdiri di antara kami, melihat dari ibunya ke saya. Akhirnya, dia berkata, kita akan bertemu pengacara besok. Bu Sari segera memprotes. Kita tidak perlu. Randy menggelengkan kepala. Kita perlu. Suaranya tegas. Bu Sari menatap putranya. Matanya dipenuhi kemarahan. Kamu berpihak pada siapa? Randy terdiam beberapa detik, lalu berkata, saya berpihak pada yang benar. Jawabannya membungkam ruangan itu. Bu Sari menatap Randy untuk waktu yang lama, lalu menoleh kepada saya. Maya, kamu pikir melakukan ini berarti kamu menang? Saya menggelengkan kepala sedikit. Saya tidak ingin menang. Saya hanya tidak ingin kalah. Bu Sari tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Pintu tertutup dengan suara klik tajam. Randy berdiri di sana, bahunya merosot. Saya menatapnya. Apa kamu menyesal? Menyesal apa? Tanya Randy, mengatakan yang sebenarnya. Saya berpikir sejenak, lalu menjawab. Tidak, Randy mengangguk. Dia berkata sangat pelan. Maya, apapun yang dikatakan pengacara besok, saya harap kita masih bisa menjadi keluarga. Saya tidak langsung menjawab. Saya melirik ke arah kamar Lily, pintu sedikit terbuka. Dia sedang tidur, napasnya lembut dan teratur. Saya menoleh kembali kepada Randy. Perasaan kompleks menggenang di dalam diri saya. Keluarga, dulu kita memilikinya, tapi sekarang semuanya di persimpangan jalan, kata saya perlahan. Kita akan tahu besok. Pagi berikutnya, apartemen itu sunyi senyap, tidak ada yang berbicara satu sama lain. Saya bangun pagi seperti biasa dan membuat sarapan untuk Lily. Dia seperti biasanya, riang, berceloteh tentang harinya di prasekolah sambil makan. Melihat wajah polosnya, saya merasakan campuran kehangatan dan rasa sakit. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu orang tuanya sedang berdiri di persimpangan jalan. Randy juga bangun lebih awal dari biasanya. Dia makan dengan cepat, hampir tidak mengatakan sepatah kata pun. Bu Sari duduk diam di ruang tamu, tidak menatap saya atau Randy. Wajahnya membatu. Suasana terasa seperti tali yang tergulung kencang. Sentuhan sekecil apapun akan membuatnya putus. Setelah mengantar Lily ke prasekolah, Randy dan saya berkendara ke kantor pengacara bersama. Kami tidak berbicara di jalan. Mobil melewati jalan-jalan yang familiar. Cuaca lebih dingin dari sebelumnya, dan dedaunan kering bertebaran di trotoar, tersapu menjadi pusaran kecil oleh angin. Saya menatap keluar jendela. 5 tahun yang lalu, saya duduk di mobil yang sama ini. Berkendara di jalan yang sama ini. Dulu, saya pikir masa depan saya jelas. Sebuah keluarga, sebuah rumah, kehidupan yang damai. Tapi hidup jarang mengikuti jalur yang Anda gambar. Kantor pengacara berada di sebuah bangunan bata kecil di pusat kota. Itu adalah pengacara berdarah Jerman Indonesia yang sama yang pernah kami temui sebelumnya. Dia mengundang kami untuk duduk. Selamat pagi. Randy mengangguk. Selamat pagi.
Saya melakukan hal yang sama. Pengacara menatap kami sejenak, mungkin merasakan ketegangan. Apa yang bisa saya bantu? Randy melirik saya dan saya tahu dia ingin saya berbicara. Saya meletakkan tas saya di meja. Kami punya beberapa pertanyaan tentang pembelian kondominium. Pengacara mengangguk. Silakan, tanya saya dengan sangat jelas. Jika hak milik kondominium atas nama suami saya dan saya telah menandatangani pernyataan pengesampingan hak kepemilikan properti jika terjadi perceraian, apakah properti itu sepenuhnya menjadi miliknya? Pengacara mengangguk. Itu benar. Randy duduk di samping saya, kepalanya sedikit tertunduk. Saya melanjutkan, dan bagaimana jika uang untuk pembelian berasal dari rekening nikah bersama? Pengacara berpikir sejenak. Setelah Anda menandatangani pengesampingan, terlepas dari sumber dana, properti itu secara hukum milik suami Anda. Saya mengangguk. Terima kasih. Ainengguk purmasaitannya. Randy menatap saya, matanya penuh kecemasan. Pengacara bertanya, ada yang lain? Saya ada satu pertanyaan lagi, kata saya. Silakan. Jika saya tidak lagi ingin mentransfer dana untuk pembelian kondominium ini, apa yang terjadi pada perjanjian pembelian? Pengacara membuka sebuah file dan membolak-balik beberapa halaman. Uang muka sebesar 20 juta rupiah akan hangus. Randy segera menoleh kepada saya. Maya. Suaranya berbisik. Saya menatapnya. Ya. Apa yang kamu pikirkan? Saya tidak menjawabnya secara langsung. Saya menoleh kepada pengacara. Terima kasih, Pak. Kami mengerti. Kami meninggalkan kantor pengacara. Saat kami keluar dari gedung, Randy berhenti di anak tangga paling atas. Maya, apakah kamu akan membatalkan pembelian? Saya menatapnya. Menurutmu? Randy terdiam beberapa detik, lalu berkata, saya pikir kamu melakukan ini karena kamu marah. Saya tersenyum tipis. Kamu pikir saya hanya marah? Randy menatap saya. Saya tidak tahu. Saya menuruni tangga. Randy. Itu adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama saya memanggil namanya seperti itu. Bukan Randy yang santai, melainkan Randy yang formal. Jarak dalam kata itu terasa jelas. Dia menyadarinya. Dia menatap saya. Maya, saya berbicara perlahan. Apakah kamu ingat hari pernikahan kita? Randy mengangguk. Ya, saya ingat kamu mengatakan sesuatu kepadaku. Apa? Kamu bilang keluarga adalah tempat di mana kamu tidak perlu waspada. Randy menunduk. Saya melanjutkan. Tapi di keluarga ini, saya selalu harus waspada. Angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan kering di trotoar. Randy berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara. Maya, jika saya mengatakan saya ingin memperbaikinya, apakah kamu akan percaya saya? Saya menatapnya. Matanya tulus. Tapi saya telah belajar bahwa ketulusan tidak selalu cukup. Saya berkata, saya tidak tahu. Randy menghela napas. Saya tahu saya salah. Saya berdiri di tengah terlalu lama. Saya tidak mengatakan apa-apa, lanjutnya. Tapi saya tidak ingin kehilanganmu. Saya menatapnya. Apakah kamu takut kehilangan saya atau kamu takut kehilangan uangnya? Randy terdiam. Maya. Saya menggelengkan kepala sedikit. Saya tidak mengatakan itu untuk menyakitimu. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Randy terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata, saya takut kehilangan keluarga kita. Saya menatapnya. Kali ini, saya tidak tersenyum atau membantah. Saya hanya berkata, kamu tidak bisa memiliki keluarga hanya dengan mengatakan kamu menginginkannya. Kami berdiri di sana beberapa menit lagi, tidak ada dari kami yang berbicara. Akhirnya, saya berkata, kamu harus pulang. Saya akan menjemput Lily. Randy mengangguk. Dia berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya berat. Saya memperhatikannya pergi, merasakan gelombang kelelahan yang luar biasa menyelimuti saya. Pernikahan ini telah mencapai akhirnya. Hanya ada satu langkah tersisa. Setelah Randy pergi, saya tetap berdiri di depan gedung pengacara untuk waktu yang lama. Udara awal musim dingin lebih dingin dari yang saya sadari. Angin menarik keras saya, tetapi saya tidak merasakannya.
Kata-kata Randy terngiang di benak saya. Saya takut kehilangan keluarga kita. Keluarga. Dua kata itu dulu berarti segalanya bagi saya. Setelah orang tua saya meninggal, saya selalu bermimpi bahwa jika saya memiliki keluarga sendiri, saya akan mempertahankannya dengan segenap jiwa. Saya dulu percaya bahwa jika saya hanya sedikit bersabar, sedikit lebih memaafkan, semuanya akan baik-baik saja. Tapi 5 tahun terakhir telah mengajari saya pelajaran sederhana. Sebuah keluarga tidak dapat bertahan dengan upaya hanya satu orang. Saya menghela napas panjang dan memanggil taksi untuk menjemput Lily. Prasekolah itu berada di jalan yang tenang. Ketika saya masuk, dia sedang duduk bersama beberapa anak lain menggambar. Begitu dia melihat saya, Lily berlari. "Mama," saya membungkuk dan memeluknya. "Saya di sini, sayang." Dia mengangkat selembar kertas. "Lihat, Mama." Saya melihat gambar itu. Sebuah rumah kecil, sebuah pohon, 3 orang berdiri di depan pintu. Dia menunjuk setiap sosok. "Ini Mama, ini aku, dan ini Ayah." Hati saya tercekat. Saya bertanya pelan, "Di mana kamu menggambar, Ayah?" Dia menunjuk pria di gambar itu. "Di sini." Ayah tersenyum. Saya melihat gambar itu. Sketsa anak-anak sederhana, tetapi senyum di wajah Ayah diwarnai gelap dan tebal. Saya dengan lembut mengelus rambutnya. Itu indah. Dalam perjalanan pulang, Lily menggenggam tangan saya. "Mama." "Ya, sayang. Kapan kita akan tinggal di rumah baru?" Saya diam beberapa detik, lalu berkata, "Kita mungkin tidak akan tinggal di sana." Dia mendongak menatap saya. "Kenapa tidak?" Saya tersenyum. "Karena terkadang rumah bukanlah tempat terbesar. Rumah adalah tempat di mana kamu merasa paling aman." Dia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi dia mengangguk. "Dimanapun ada Mama, itu rumah, Mama." Kata-kata polosnya membuat mata saya perih. Ketika kami sampai di rumah, pintu depan terbuka. Randy sedang duduk di sofa. Dia mendongak ketika melihat saya. Matanya lelah. Bu Sari juga ada di sana. Ekspresinya sedingin hari sebelumnya. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Lily berlari. "Ayah." Randy segera mengangkatnya. "Apakah Lily anak yang baik di sekolah?" "Ya." Saya menggambar. Dia menyerahkan gambar itu kepada Randy. Dia menatapnya untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Itu indah." Saya berdiri di dekat pintu, mengamati pemandangan itu. Sebuah keluarga, seorang ayah, seorang anak. Dari luar, itu terlihat sangat normal, tetapi hanya kami yang tahu betapa retaknya di dalam. Bu Sari berbicara lebih dulu. "Maya, apa kata pengacara?" Saya meletakkan tas saya. Dia bilang, "Jika saya tidak mentransfer uangnya, kita akan kehilangan uang muka." Bu Sari mengerutkan kening. "Kehilangan 20 juta?" Dia menatap Randy. "Kamu lihat, kita kehilangan uang karena dia." Saya tidak bereaksi. Saya hanya berkata, "Saya belum membuat keputusan." Bu Sari tertawa dingin. "Apa yang perlu diputuskan? Kamu berencana membatalkannya, kan?" Saya menatapnya. "Mungkin." Bu Sari melompat berdiri. "Apa kamu gila? Kondominium itu tawaran yang sangat bagus. Dan sekarang kamu ingin membuangnya?" Randy meletakkan Lily. "Lily, kenapa kamu tidak bermain di kamarmu?" Gadis kecil itu mengangguk dan berlari. Pintu tertutup di belakangnya. Di ruang tamu, hanya ada 3 orang dewasa dan suasana langsung mencekik. Randy menatap saya. "Maya, apakah kamu benar-benar ingin membatalkan pembelian?" Saya bertanya balik. "Apakah kamu benar-benar ingin membeli rumah itu?" Randy terdiam. Saya melanjutkan. "Bahkan jika itu berarti membelinya dengan seorang istri yang tidak lagi mempercayaimu?" Randy mengepalkan tinjunya. "Maya." Bu Sari menyela. "Apa maksudnya itu?" Saya menoleh kepadanya. "Menurut saya kamu tahu, Bu Sari." Bu Sari tertawa dingin. "Kamu pikir kamu menang hanya karena kamu punya rekaman itu?" Saya menggelengkan kepala sedikit. Saya tidak pernah berpikir tentang menang. Saya hanya tidak ingin kalah. Bu Sari menatap saya untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Maya,
Jika kamu tidak ingin tinggal di sini lagi, kamu bisa pergi. Kalimat itu membuat Randy menoleh. Bu, tapi Bu Sari terus menatap saya. Rumah ini milik putra saya. Jika kamu tidak suka, jangan tinggal. Saya diam. Saya tidak terkejut. Bahkan, saya sudah lama menunggunya mengatakan itu. Randy berdiri. Bu, jangan bicara seperti itu. Tapi Bu Sari tidak berhenti. Mengapa kamu membela dia? Gadis ini tidak pernah menganggap kita keluarga sejak awal. Saya menatapnya dan berkata sangat pelan. Mungkin kamu benar. Keduanya terdiam. Saya melanjutkan. Mungkin saya tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini sejak awal. Randy melangkah maju. Maya. Saya menatapnya. Saya tidak mengatakan itu untuk menyalahkanmu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Keheningan panjang membentang di antara kami. Akhirnya, saya berkata, saya akan membuat keputusan besok. Malam itu, setelah saya berkata, saya akan membuat keputusan besok. Tidak ada yang tidur nyenyak di apartemen. Saya tahu karena saya sendiri tidak tidur sama sekali. Randy berbaring di samping saya. Punggungnya menghadap saya. Dia hampir tidak bergerak sepanjang malam. Pernah saya mendengarnya menghela napas sangat pelan di ruangan gelap itu. Saya menatap langit-langit. 5 tahun pernikahan. Saya ingat masa-masa awal ketika saya mengikuti Randy ke sini. Sebuah apartemen kecil, kompor listrik tua. Kami berdua makan mie instan di akhir bulan karena kami masih mengatur anggaran. Kami benar-benar bahagia saat itu. Kami punya sedikit uang, tapi tidak ada skema. Kemudian, seiring berjalannya waktu, hal-hal sederhana mulai menghilang. Saya tidak tahu kapan mereka menghilang. Mungkin saat ibu mertua saya mulai tinggal bersama kami. Mungkin saat saldo rekening bank kami bertambah. Atau mungkin saat Randy mulai diam di hadapan kata-kata ibunya. Pagi berikutnya, saya bangun sangat pagi. Saat masih gelap, saya pergi ke dapur dan membuat sarapan untuk Lily. Dia berlari keluar, rambutnya masih berantakan. Mama, aku lapar. Saya tersenyum. Duduk, sayang. Randy juga keluar dari kamar tidur. Dia menatap saya selama beberapa detik. Maya, sudah kamu putuskan? Saya mengangguk. Ya. Randy tidak bertanya apa-apa lagi. Saat itu, Bu Sari muncul dari kamarnya. Dia menatap saya. Apa keputusannya? Saya meletakkan semangkuk bubur di depan Lily, lalu menoleh kepadanya. Saya tidak akan mentransfer uangnya. Ruangan itu hening. Bu Sari segera berkata. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Saya menatapnya. Saya akan membatalkan pembelian kondominium? Bu Sari tertawa. Kamu gila. Kita akan kehilangan uang muka 20 juta rupiah. Saya mengangguk. Saya tahu. Saya menerimanya. Bu Sari menoleh kepada Randy. Kamu lihat, gadis ini menghancurkan keluarga kita. Randy tidak menjawab. Dia hanya menatap saya. Maya, apa kamu yakin? Saya mengangguk. Ya, uang bisa dicari lagi. Kepercayaan, sekali hilang, tidak bisa. Randy terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya. Dan bagaimana dengan kita? Saya menatapnya. Apa yang kamu inginkan? Randy menunduk. Setelah jeda panjang, dia akhirnya berkata, saya ingin mempertahankan keluarga kita. Mendengar itu, perasaan aneh menyelimuti saya. Bukan kegembiraan, bukan kesedihan, hanya rasa lega. Saya bertanya, apakah kamu ingin mempertahankannya atau kamu ingin mengubahnya? Randy mendongak menatap saya. Saya ingin mengubahnya. Bu Sari segera memprotes. Randy, jangan bilang begitu. Gadis ini memaksamu. Randy menoleh kepada ibunya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya melihat kekerasan di matanya. Bu, saya tidak dipaksa. Saya hanya akhirnya mengerti. Bu Sari terdiam. Randy, kamu, lanjutnya. Saya salah. Saya berdiri di tengah terlalu lama. Saya pikir itu menjaga perdamaian. Tapi sebenarnya, saya hanya memperburuk semuanya. Bu Sari menatap putranya, wajahnya topeng kemarahan dan kekecewaan. Kamu memihak dia. Randy menggelengkan kepala.
Saya tidak memihak siapapun. Saya hanya tidak ingin keluarga ini dibangun di atas kebohongan lagi. Ruangan itu kembali hening. Saya menatap Randy. Di matanya kali ini, saya melihat sesuatu yang sebelumnya jarang. Ketegasan, dia menoleh kepada saya. Maya, saya akan memperjelasnya. Uangmu adalah uangmu. Saya tidak punya hak atasnya. Jika kamu tidak ingin membeli kondominium itu, kita tidak akan membelinya, saya bertanya. Dan ibumu? Randy terdiam beberapa detik, lalu berkata, seorang putra seharusnya berbakti, tapi tidak dengan mengorbankan istrinya sendiri. Bu Sari berdiri di sana terdiam, wajahnya campuran amarah dan keterkejutan. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Pintu tertutup, bukan dengan bantingan, tetapi dengan suara klik pelan. Di ruang tamu, hanya ada saya, Randy, dan Lily. Putri kami tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya duduk di sana makan buburnya, sesekali melihat di antara kami. Randy duduk. Dia menatap saya. Maya, saya tidak bisa berjanji bahwa semuanya akan sempurna segera, tapi saya ingin mencoba lagi. Saya diam. Sebagian dari diri saya ingin mempercayainya, tetapi bagian lain sangat berhati-hati. Akhirnya, saya berkata, kita tidak perlu terburu-buru, tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Randy mengangguk. Katakan padaku. Saya menatapnya. Sebuah keluarga seharusnya bukan tempat di mana kamu harus waspada, tapi juga bukan tempat di mana kamu bisa saling menyakiti tanpa konsekuensi. Randy mengangguk. Saya mengerti. Saat itu, Lily mengangkat gambar dari kemarin. Mama, aku menggambar lagi. Saya melihat kertas itu, rumah, pohon, 3 orang berdiri di depan. Tapi kali ini, ada detail kecil baru, sekuntum bunga di depan teras. Saya menanam bunga, katanya. Saya tersenyum. Itu indah. Randy juga tersenyum. Senyuman yang sangat samar, rapuh. Di luar jendela, matahari pagi mulai menyinari ruang tamu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin kami akan berhasil, mungkin suatu hari kami akan tetap berpisah. Tapi setidaknya kali ini, kami memulai dari tempat kebenaran, dan terkadang itu adalah hal terpenting dari semuanya. Ketika Anda selesai membaca cerita seperti ini, saya yakin banyak dari kita merasakan pengakuan yang akrab. Tidak semua orang menemukan diri mereka dalam situasi sedramatis Maya. Tetapi perasaan terjebak antara cinta, keluarga, dan perhitungan finansial adalah cerita yang terjadi di banyak rumah. Sebagai pengamat luar yang melihat seluruh rangkaian peristiwa ini, saya harus mengatakan bahwa Maya bukanlah orang yang sinis sejak awal. Selama bertahun-tahun, dia sabar. Dia percaya, dan dia berpegang pada harapan, bahwa jika dia hanya memberi sedikit lagi dan bertahan sedikit lagi, keluarganya akan menemukan kedamaian. Tetapi ada batas fundamental dalam setiap hubungan manusia, dan batas itu adalah kepercayaan. Saat kepercayaan dimonetisasi, saat itu dimasukkan ke dalam spreadsheet keuntungan dan kerugian, semuanya berubah. Di sini, konflik bukan hanya tentang uang hanyalah katalisnya. Bagian yang benar-benar memilukan dari cerita ini adalah seorang istri secara tidak sengaja mendengar plot yang diperhitungkan dari 2 orang yang seharusnya paling dia percayai, suaminya dan ibunya. Ketika ikatan pernikahan dipertimbangkan terhadap rekening bank dan akta properti, tidak peduli seberapa indah kondominium itu tidak akan pernah bisa menjadi rumah. Adapun Randy, saya pikir karakternya adalah pelajaran yang masih banyak dipelajari oleh banyak pria di dunia nyata. Ini adalah perjuangan klasik terjebak antara istri dan ibunya. Banyak pria percaya bahwa tetap netral, berdiri di tengah adalah cara untuk menjaga perdamaian. Tapi tidak. Ketika seorang pria tetap diam di hadapan ketidakadilan yang dilakukan terhadap istrinya, keheningan itu bisa lebih merusak daripada kata-kata marah. Sebuah keluarga tidak dapat dipertahankan oleh penghindaran. Itu membutuhkan kejelasan, rasa hormat, dan keberanian untuk membela apa yang benar. Dan untuk Bu Sari, mungkin dia benar-benar percaya dia hanya menjaga masa depan putranya, tetapi ada kebenaran yang terkadang dilupakan oleh banyak orang tua. Begitu anak mereka membangun keluarga sendiri,
Pasangan mereka bukanlah orang luar. Mereka adalah lingkaran dalam yang baru. Jika Anda terus-menerus memperlakukan menantu perempuan Anda sebagai seseorang yang harus diatur dan diwaspadai, Anda pada akhirnya akan meracuni keluarga yang Anda klaim sedang Anda lindungi. Untuk Maya, saran saya akan sederhana. Dia melakukan hal yang benar dengan mempertahankan ketenangannya dan tidak membiarkan emosinya mendikte tindakannya. Tetapi ke depan, hal terpenting bukanlah tentang menang atau kalah dalam satu konflik. Ini tentang mengetahui apa yang pantas Anda dapatkan. Seorang wanita bisa memaafkan, tetapi dia tidak boleh diminta untuk mengorbankan harga dirinya. Dan untuk semua orang yang mendengarkan cerita ini, jika Anda sedang menjalin hubungan, ingatlah ini. Kepercayaan adalah mata uang paling berharga yang dimiliki sebuah keluarga. Uang bisa dicari lagi, rumah bisa dibeli dan dijual. Tetapi begitu kepercayaan hancur, pekerjaan merekatkan kembali potongan-potongan itu sangat sulit. Jika cerita ini membuat Anda berpikir, atau jika Anda pernah mengalami sesuatu yang serupa, silakan bagikan pemikiran Anda. Anda tidak pernah tahu. Cerita Anda mungkin membantu orang lain melihat jalan mereka sedikit lebih jelas. Dan jika Anda menghargai jenis cerita kehidupan nyata seperti ini di mana setiap karakter mencerminkan sebagian dari dunia kita sendiri, pastikan untuk mengikuti saluran kami karena kami terus mendengarkan, merenungkan, dan mempelajari pelajaran bermakna dari drama kehidupan sehari-hari yang tampaknya biasa.